Pager mangkok luwih kuat katimbange pager tembok. Ini kelihatannya sepele ya. Ini pelajaran dari Sunan Muria ini. Pelajaran dari Sunan Muria ya, dari termasuk Wali Songo ya. Jadi pager mangkok luwih kuat daripada pager tembok itu memberi pelajaran kepada kita semua bahwa sedekah itu ya, pager mangkok itu seneng memberi ya, seneng memberi makanan ya, seneng memberi makanan kepada tetangga kanan kiri ya, itu namanya mageri rumah kita, tapi dengan sedekah, dengan senang memberi, itu akan lebih kuat ya, daripada kita menutup rumah kita itu dengan pagar yang terbuat dari tembok tinggi, temboknya dhuwur gitu, kira-kira anggapnya maling rasa mlebu ngono kayak. Tapi ternyata Sunan Muria itu mempunyai satu visi yang beda gitu. Jadi pagar itu di samping menutup diri ya, pagar itu di samping menutup diri sehingga kita itu seakan-akan terpisah itu dengan tetangga ya. Jadi ini bukan kok berarti tidak perlu pagar ya, perlu, kalau rumah itu dipagar ya, dipagar nggak apa-apa. Cuma pagar itu dibuat untuk apa gitu kan, kadang magri itu kan macam-macam ya tujuannya ya. Sekarang itu kalau nggak dipagri ya bagaimana. Tapi filosofi yang diajarkan oleh Sunan Muria adalah sedekah itu bisa menjaga. Sedekah itu bisa menjaga pelakunya. Jadi yang sering sedekah dalam wujud apapun ya, baik makanan, apalagi uang, itu orang mesti segan gitu, sehingga orang sah dikon, mesti jogo. Wah, itu namanya pager mangkok luwih kuat katimbange pager tembok. Apa meneh yen pager kuwi digawe mergo njagani maling. Wah, kuwi. Oke, pagere tembok kandel dhuwur yen ora srawung ro tangga-tangga doanyel, nek maling malah siliondo. Gitu kuwi ya. Nek maling ngopo Mas? Ajeng maling. Oh niki liondo dhuwur. Mergo anyel karo sing duwe omah, mergo sugih cetil. Ana wong maling malah seliondo. Mungkin entuk akeh didom. Tapi omah mbok ora ana pagere kae, kuwi nek wong wirawirine langsung disambangi karo wong sing jaga akeh. Apa Mas rene? Rasa rene reseh misalkan guys. Itu rumah udah ada yang jaga sendiri. Itu jadi sedekah itu menjaga pelakunya. Jadi senang-senang aja sedekah. Nah, itu teman-teman, saya ingat satu surat ya, satu ayat dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini jelas ya, Allah memberikan satu gambaran yang sangat menggembirakan bahwa sapa wonge sing sedekah kuwi diumpamake kaya wong nandur pari, nandur gabah lah, nandur pari. Sapa wonge sing sedekah di jalan Allah kuwi kaya wong nandur pari. Sak pari di sak biji, sak gabah kuwi ditandur mengko tukul 7 tangkai. 7 tangkai. Lah masing-masing tangkai itu berbuah 100 gabah. Dadian wong nandur gabah siji, nyegurke siji, kuwi uwohe cabange 7, masing-masing cabang uwoh 100. Berarti siji dadi 700. Lho, bayang pahalane gedene ra ukur. Pahalane wong sedekah kuwi menurut ayat ini
1:700. Jadi luar biasa. Maka dari itu teman-teman ya, jadi setelah kita ketahui bahwa pahala sedekah itu begitu besarnya, maka kita tidak perlu membayangkan sedekah yang besar-besar. Tetapi kemauan dan niat kita untuk bersedekah semampu kita, itu yang akan menghasilkan pahala yang besar. Kalau sedekah itu berwujud uang ya, kalau sedekah itu berwujud uang yo sak duwene, ora kudu akeh ya. Jadi ora kudu akeh sing sak duwene. Allah itu juga tidak melihat banyak sedikitnya, tapi ketakwaan yang menghantarkan kita untuk menyampaikan sedekah itu ya. Jadi kalau misalkan orang mampu sedekah 1 juta, tapi DT dia itu oke puluhan juta, tadi 1 juta enteng. Lah kalau ada yang sedang sedekah 50.000 angel mergo sidite ya mung sithik. Didit 100.000 tok, sedekah 50.000 kan 50%, itu luar biasa. Kalau persentasenya kekuatan hatinya itu di hadapan Allah ya dinilai beda. Maka itu teman-teman, kita jangan pesimis. Seberapapun mampu kita untuk bersedekah, sedekah saja. Karena pahalanya gue mau. Kita jangan sampai kehilangan momentum. Wes di piro pengennya opo sedekah. Itu kalau wujud uang. Tetapi kalau wujud-wujud yang lain kan bisa. Mungkin punya kelebihan makanan, diberikan kepada tetangga kita yang kita anggap perlu diberi. Kita punya kelebihan pakaian, mungkin pakaian daripada ditumpuk di lemari kita nggak kepake. Kadang gitu loh, kita punya pakaian banyak banget tapi nggak pernah dipakai, sampai ditumpuk-tumpuk, ada lemari khusus untuk penampungan baju-baju bekas, baju-baju lama gitu. Wah, itu kan pikirannya nanti kalau dihisap gimana kebanyakan barang yang terpakai itu. Kalau kita sedekahkan, siapa sih gelem klambi? Siapa yang mau baju yang cukup ini kita beri gitu. Jadi lemari kita ya seorang kakean setelikan. Juga jangan seperti orang-orang yang tidak beriman ya. Orang-orang yang tidak beriman itu yen kon memberi sedekah berupa makan ya, berupa makanan gitu, mbok kae disedekahi, mbok kae maem. Kuwi jawab iki ya slenco. Oh, mbok kon njaluk Gusti Allah yen menghendaki entuk makan yen yo untuk makan, ngopo dadak kon ngeki aku. Siapane wong sing tidak beriman ini dalam surat apa? Surat Yasin ya. Yasin ayat yang ke-47. Di sana dikatakan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anutimu malau yasha'ullahu at'amah. Ini sing sok nganyelke, dirasake nganyelke. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberi makan. Jadi ora gelem ngei maem wong, ora gelem sedekahnya wong, kuwi alasane wong Gusti Allah ini saya ngei, ngopo dadak njaluk aku. Jadi kita bukan begitu ya, bukan kok kalau Allah Maha menghendaki segalanya atau semuanya diberi kecukupan, ya enggak, itu untuk menguji kita mana yang dilebihkan, mana yang dikurangi dan sebagainya, itu ya saling itu. Maka itu adalah sedekah gitu. Bahkan dalam salah satu hadisnya itu Rasulullah berpesan bahwa sesungguhnya harta kita itu ya yang kita sedekahkan itu ya. Harta kita yang sesungguhnya itu ya yang kita sedekahkan, yang nanti akan kita bawa sebagai bekal di sananya. Lah, jaminan Allah ya, jaminan Allah terhadap harta yang kita sedekahkan itu juga akan diganti kok ya, akan diganti. Artinya Allah itu kalau kita berpikirnya tentang dunia tenan, nanti Allah juga ngimbangi, wis ora sudo lah di nggo sedekah harta ki ora sudo ya. Dalam surat apa itu? Dalam surat Saba ya. Saba itu surat yang ke-34.
Surat yang ke-34 ayat yang ke-39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Oh, ini jaminan ini teman-teman semua ya. Ini jaminan Allah bahwa apa yang kita sedekahkan dari sebagian rezeki itu akan diganti oleh Allah. Tapi terus jangan dihitung-hitung secara matematis gini. Wah, iki hadiahnya ping 10. Aku infak 1000, mengko aku terus entuk 10.000 ya, jangan gitu-gitu amat gitu ya. Nanti kita akan kecewa, jare dipengke 10. Aku infak 1000, nyatane ya ora entuk 10.000. Nanti terus infaknya saya gede-gedean. Tadi malah kayak pasang cap jikia. Ini sedekah ya. Sedekah itu ora kaya judi pasang cap jikia kae. Wah, iki pasang 10.000 untuk 1.000 yang cocok. Ora cocok ya hilang. Tapi sedekah ini teman-teman, jangan dihitung seperti itu. Jangan dihitung matematika seperti itu. Pokoknya sedekah lah. Bagaimana Allah nanti akan memberi balasan itu urusan Allah. Kita nggak usah mikir cara dan dapat berapa ya. Itu urusan Allah. Itu udah. Pokoknya yang penting ada jaminan. Yen kue sedekah, sedekahmu kui ora marai melarat, ngono wae wis. Yen sedekah kui ora marai melarat, ya berarti insya Allah sedekah kui marai sugih malahan gitu. Begitulah teman-teman ya. Jadi kegemaran orang-orang yang beriman untuk bersedekah itu lebih kepada jiwa tawakalnya kepada Allah. Dia merasa bertanggung jawab atas kelebihan, atas anugerah Allah yang dititipkan kepada kita. Tetapi ketika Allah itu menitipkan hal-hal kepada kita, Allah itu juga memberikan satu aturan. Kabeh ki enek sedekahe, ya wis disedekahi. Toh sedekahi ora kabeh, ora akeh ya. Itu yang wis disedekahi, insya Allah kita dianggap sebagai orang yang amanah gitu. Ketika Allah sudah menganggap kita sebagai orang yang amanah, maka Allah itu akan senantiasa menambah kenikmatan itu untuk kita. Mulane nek ayat la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu jelas itu. Sapa sing bersyukur ya harus ditambah. Nek yen ora bersyukur, ora terima kasih ya wis enek undu-unduane dhewe. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, gemar infak, gemar sedekah, kemudian insya Allah akan berkenan menambah kenikmatan itu untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.